Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Rusmania dengan NIM 2003-3068. Pembahasan kita kali ini adalah kalkulus lanjutan. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membahas kalkulus ini. Apa yang dimaksud dengan kalkulus, manfaatnya, teknik-tekniknya, dan beberapa contoh lainnya. Apa sih yang dimaksud dengan kalkulus lanjutan? Kalkulus lanjutan merupakan kelanjutan pembahasan dari kalkulus dasar yang memuat materi tentang fungsi, limit, turunan, integral, dan aplikasinya. Kemudian, apa sih manfaat kita mempelajari kalkulus ini? Nah, manfaatnya, kalkulus mampu memprediksi masa depan. Kalkulus juga mampu menganalisis sebuah kejadian yang akan datang. Misalkan, memprediksi cuaca, hujan, pada hari ini, hari Minggu, dan bahkan tahun depan. Kemudian manfaat yang kedua, kalkulus mampu menghitung semua perubahan yang terjadi di sekitar kita. Misalkan, perubahan posisi bola yang tadinya di bawah pada saat kita melemparnya ke atas, dan kemudian kembali ke bawah lagi, kalkulus ini mempelajari perubahan seketika, artinya perubahan tersebut terjadi dalam waktu interval yang sangat kecil. Kalkulus mengajarkan kita untuk membangun model matematika yang sangat sederhana. Manfaat yang ketiga, yaitu di dunia kesehatan. Menguji cobakan eksperimen, misalkan pada kasus penyakit glaukoma. Hal ini tidak langsung diuji cobakan pada manusia. Mengapa? Karena hal itu akan berakibat fatal pada manusia tersebut. Salah satu yang memungkinkan adalah dengan menggunakan model matematika. Nah, adapun teknik-teknik dasar pengintegralan. Yang pertama itu adalah teknik substitusi. Yang kedua, pengintegralan bentuk trigonometri. Yang ketiga, teknik substitusi yang merasionalkan. Dan yang keempat itu adalah pengintegralan parsial. Adapun aturan-aturan dalam integral ini dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama kita bahas di sini yaitu teknik substitusi. Teknik substitusi adalah sebuah metode atau teknik dalam menyelesaikan masalah integral. Substitusi artinya menggantikan, sama halnya seperti pada sebuah permainan. Pada permainan sepak bola pasti ada yang dinamakan dengan cadangan. Nah, pada saat pemain tidak dapat lagi melanjutkan permainan, maka cadangan itulah yang akan menggantikan pemain tersebut. Kita akan menggunakan substitusi ini dengan menyederhanakan bentuk yang paling sederhana. Ada beberapa teorema dalam pembahasan teknik substitusi. Teorema pertama, misalkan G adalah fungsi yang terdiferensialkan dan F besar ini adalah antiturunan dari F kecil. Maka, dapat dirumuskan integral F Gx G aksen X sama dengan integral Fu du sama dengan Fu ditambah C atau sama dengan F besar Gx ditambah C. Kemudian teorema kedua, misalkan mempunyai turunan yang kontinu pada interval A B atau batas A dan batas B. Dan fungsi kontinu pada daerah hasil G, maka rumusnya adalah integral batas atasnya B, batas bawahnya A, F Gx, G aksen dx sama dengan integral batas atasnya UB dan batas bawahnya UA dikali Fu du, di mana U sama dengan Gx. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Contoh soal pertama, yaitu teorema 1. Misalkan diberikan persamaan integral dari 3x dikurang 8 pangkat 5 dx. Maka yang paling pertama kita lakukan adalah mengganti sebuah persamaan ini ke bentuk yang lain. Seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa substitusi itu artinya menggantikan. Nah, kita misalkan U-nya itu adalah 3x dikurang 8. Maka turunan
U terhadap X itu adalah 3. Dan dx-nya itu adalah 1/3 du. Maka kita kembalikan lagi ke soal. Soalnya itu adalah integral 3x dikurang 8 pangkat 5 dx. Nah, karena kita sudah misalkan ini, kita ganti dengan U. Berarti integral U pangkat 5. dx-nya berapa? dx-nya adalah 1/3 du. Sama dengan, kita integralkan. Kita integralkan ini. Berarti sama dengan 1/5 tambah 1, U 5 pangkat 5 tambah 1 dikali 1/3 tambah C. Menghasilkan 1/6 U pangkat 6 dikali 1/3 ditambah C. Sama dengan 1/18, yaitu 1/6 dikali 1/3 sama dengan 1/18 U pangkat 6 ditambah C. Menghasilkan, nah, U-nya ini kita ganti kembali lagi. Kita ganti yang permisalan kita, yaitu 3x dikurang 8. Nah, 1/18, 3x kurang 8 pangkat 6 ditambah C. C-nya itu adalah konstanta. Kemudian kita ke contoh yang kedua, yaitu substitusi dengan menggunakan teorema 2. Misalkan diberikan persamaan integral dari batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0. 3x ditambah 2 pangkat 3 dx. Nah, sama seperti tadi, kita misalkan U-nya itu adalah 3x ditambah 2. Dan turunan U terhadap X-nya adalah 3. Nah, du-nya berarti 3 dx. Kita kali. Ini 3. Ini du-nya, ini 3 dikali dx sama dengan 3 dx. Nah, maka dx-nya itu adalah 1/3 du. Kemudian kita kembalikan ke soal. Soalnya itu adalah integral batas atasnya 1, batas bawahnya 0. 3x ditambah 2 pangkat 3. Nah, kita tulis kembali ini integralnya. Kemudian 3x tambah 2. 3x tambah 2-nya itu apa? 3x tambah 2-nya itu adalah U. Karena kita sudah misalkan 3x tambah 2-nya ini adalah U. Berarti integral batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0, U pangkat 3. dx-nya berapa? dx-nya adalah 1/3 du. Berarti ini. Kemudian 1/3-nya ini kita keluarkan dari integral. Kita keluarkan 1/3 integral 1 dan 0 U pangkat 3 du. Kemudian U-nya ini kita integralkan. U-nya ini, U pangkat 3-nya ini kita integralkan. Berarti sama dengan 1/3 dikali 1/3 ditambah 1, U pangkat 3 ditambah 1. Batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0. Menghasilkan 1/3 dikali dengan 1/4 U pangkat 4. Batasnya 1 dan 0. Sama dengan ini kita kalikan 1/3 dan 1/3 dikali 1/4. 1/3 dikali 1/4 itu berapa? 1/3 dikali 1/4 itu adalah 1/12. Dikali, kemudian kita kembalikan ke soal. U-nya itu berapa tadi? 3x ditambah 2. Berarti 3x ditambah 2 pangkat 4. Batasnya 1 dan 0. Kemudian kita masukkan batas atasnya 1. Kita masukkan, kita ganti X menjadi 1. Berarti 1/12, 3 dikali 1 ditambah 2 pangkat 4 dikurang, dan kita ganti lagi X-nya itu dengan 0. Berarti dikurang 3 kali 0 ditambah 2 pangkat 4. Kemudian menghasilkan 1/12, 5 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 4. Hasilnya itu adalah 1/12 dikali 609. Sama dengan 609 dibagi 12 itu sama dengan 59/12. Nah, kemudian kita melangkah ke nomor 2. T
Teknik substitusi yang merasionalkan. Bentuknya itu adalah akar pangkat N, AX ditambah B. Disebut ketak rasionalan linear karena AX ditambah B berbentuk linear dalam peubah X, tetapi bentuk linear itu berada di bawah tanda akar. Jika bentuk ketak linearan semacam ini menjadi integral, maka dengan substitusi kita akan menghilangkan tanda akarnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal, yaitu integral X akar pangkat 3 dalam kurung X ditambah 3 pangkat 2 dx. Sama seperti tadi, kita misalkan terlebih dahulu. U-nya itu adalah akar pangkat 3 dalam kurung X ditambah 3 pangkat 2. Kemudian U-nya itu adalah, karena di sini bentuknya akar, nah kita rubah. Tek 1 2. Karena bentuknya di sini akar, maka kita ubah akar ini. Berarti dalam kurung X ditambah 3 2/3. 2/3. Maka X ditambah 3 ini 2/3 ditambah 1 itu sama dengan 3/2. Berarti U 3/2 sama dengan X ditambah 3. U 3/2. 3-nya ini kita pindah ruaskan ke kiri, berarti dia dikurang. Berarti dikurang 3 sama dengan X. Kemudian 3/3 U 1/2 du sama dengan dx. Maka fx akar pangkat 3 dalam kurung x tambah 3 pangkat 2 dx sama dengan integral dalam kurung u pangkat 3/2 dikurang 3 u 3/2 u pangkat 1/2 dx. Itu sama dengan 3/2, kita keluarkan 3/2 integral dalam kurung U pangkat 3/2 dikurang 3. U 3/2 du. Nah, maka menghasilkan, kenapa di sini 6/2? Karena kita kalikan tadi ini di dalam kurung ini dengan yang di luar kurung. Nah, U pangkat 3/2 dikalikan dengan U 3/2 itu sama dengan 6/2. Kemudian 3 dikali min 3 dikali U 3/2 itu sama dengan U 3/2 du. Kemudian kita integralkan U-nya. Menghasilkan 3/2 dalam kurung 1/6/2 ini kita tambah 1 dikali U 8/2. 8/2 itu hasil dari 6/2 ditambah 1. Dikurang 3/2 ditambah 1 U 5/2. 5/2 itu hasil dari 3/2 ditambah 1 tambah C. Sama dengan 3/2. Ini 1/8/2 itu adalah 2/8 U pangkat 8/2 dikurang 6/5 U pangkat 5/2 ditambah C. Sama dengan 3/2 kita kali masuk. 3/2 dikali 2/8 U pangkat 8/2 kemudian dikali lagi dengan dikurang 3/2 dikali 6/5 U 5/2 ditambah C. Kemudian kita kalikan koefisien U. Berarti 3/8 U pangkat 8/2 dikurang 9/5 U pangkat 5/2 ditambah C. Itu sama dengan 3/8 dalam kurung X tambah 2 pangkat 2/3 pangkat 8/2 dikurang 9/5 dikali X tambah 3 2/3 pangkat 5/2 ditambah C. Nah, itulah hasil dari contoh
substitusi yang merasionalkan. Kemudian kita lanjut ke teknik yang ketiga. Teknik substitusi trigonometri. Integrannya mengandung akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Dan akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat atau akar dari X kuadrat dikurang A kuadrat. Apabila kita menjumpai fungsi yang mengandung seperti di atas, maka teknik integral substitusi trigonometri dapat diterapkan. Untuk merasionalkan bentuk akar-akarnya, kita gunakan substitusi berikut. Misalkan A kuadrat dikurang X kuadrat, substitusinya itu adalah X sama dengan A sin T. Batas untuk T-nya itu adalah min pi per 2 kurang dari sama dengan T kurang dari pi per 2. Kemudian bentuk kedua, akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat, maka substitusinya itu adalah X sama dengan A tan T. Maka batas untuk T-nya itu adalah min pi per 2 kurang dari T kurang dari pi per 2. Kemudian bentuk yang ketiga, yaitu akar dari X kuadrat dikurang A kuadrat. Maka bentuk substitusinya itu adalah X sama dengan A secant T. Kemudian batas untuk T-nya adalah 0 kurang dari T kurang dari pi. T tidak sama dengan pi per 2. Dari substitusi tersebut, kita peroleh penyederhanaan berikut. Yaitu bentuk pertama, akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat itu sama dengan akar dari A kuadrat dikurang A kuadrat sin kuadrat T. Sama dengan akar dari A kuadrat cos pangkat 2 T. Sama dengan nilai mutlak dari A cos T. Sama dengan A cos T. Cos. Kemudian bentuk yang kedua, yaitu akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat tan kuadrat T sama dengan akar dari A kuadrat secant kuadrat T sama dengan nilai mutlak dari A secant T sama dengan A secant T. Kemudian bentuk yang ketiga, akar dari X kuadrat dikurang A kuadrat itu sama dengan akar dari A kuadrat secant kuadrat T dikurang A kuadrat. Itu sama dengan akar dari A kuadrat tan kuadrat T. Sama dengan nilai mutlak A tan T. Sama dengan kurang lebih A tan T. Adapun perluasan materi sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika integral memuat akar A kuadrat dikurang B kuadrat X kuadrat, maka bentuk substitusinya itu adalah A sama dengan A per B sin T atau X sama dengan A per B cos T. Kemudian bentuk yang kedua, akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat X kuadrat, maka bentuk substitusinya itu adalah X sama dengan A per B tan T atau X sama dengan A per B kotangen T. Bentuk yang ketiga, akar dari B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat, maka substitusinya itu adalah A sama dengan A per B secant T atau X sama dengan A per B cosecant T. Kemudian kita ke contoh soal, yaitu kita ambil bentuk yang pertama. Integral dari akar A kuadrat dikurang X kuadrat dx. Nah, kita konversikan X-nya itu adalah sama dengan A sin T. Kemudian dx-nya. Dx-nya itu A cos T dt. Penyelesaiannya itu adalah sama dengan integral akar A kuadrat dikurang A kuadrat A sin kuadrat T A cos T dt. Kenapa dt? Karena kita menggunakan tadi T. Sin T berarti dx-nya itu kita ganti dt.
sama dengan integral dari akar A kuadrat dalam kurung 1 dikurang sin kuadrat T A cos T dt. Sama dengan integral A cos T dt. Sama dengan A kuadrat integral dari dalam kurung 1/2 ditambah 1/2 cos 2T dikali dt. Sama dengan A kuadrat dalam kurung 1/3 T ditambah 1/4 sin 2T ditambah C. Sama dengan A kuadrat dikali 1/3 T ditambah sama dengan A kuadrat dikali 1/2 T ditambah 1/2 sin T cos T ditambah C. Nah, kita konversikan lagi. Sin T itu sama dengan X per A. Sama dengan T sama dengan arcsin X per A. Cosnya itu sama dengan akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat per A. Ini bentuknya. Bentuk dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Sehingga A kuadrat dikalikan dengan 1/2 arcsin X per A ditambah 1/2 X per A dikali akar A kuadrat dikurang X kuadrat per A ditambah C. Sama dengan X kuadrat. Nah, kita kalikan. Kita kalikan ini A kuadrat dikali masuk. Berarti menghasilkan X kuadrat per 2 arcsin X per A ditambah X per 2. Akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat ditambah C. Kemudian kita ke teknik yang berikutnya, yaitu integral parsial. Integral parsial adalah teknik integral menggunakan cara parsial, yaitu penggunaannya ini dilakukan jika suatu integral tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa maupun cara substitusi. Metode penyelesaiannya berupa permisalan yang mengubah integral perkalian fungsi menjadi bentuk lain. Harapan dari bentuk integral parsial ini yaitu menjadikan bentuk yang paling sederhana. Rumusnya, kita ingat kembali persamaan diferensial. Formulanya itu adalah d ux px per dx sama dengan ux v aksen x ditambah v x u aksen x atau ux kali v aksen x sama dengan d ux dikali vx per dx dikurang ux dikali u aksen x. Dengan mengintegralkan kedua ruas ini, kita peroleh berikut. Integral ux dikali v aksen x dx sama dengan ux dikali vx dikurang integral vx dikali ux dikali u aksen x dx. Karena dx itu sama dengan v aksen x dx dan du itu sama dengan u aksen x dx. Lalu kita misalkan u-nya itu adalah ux dan v-nya itu adalah vx. Maka dapat ditulis kembali menjadi integral ux v aksen x dx sama dengan ux dikali vx dikurang integral vx dikali u aksen x dx. Maka menghasilkan rumus integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Nah, lebih jelasnya kita ke contoh soal. Contoh soal integral parsial, yaitu integral dari 3x dikali dalam kurung 4x dikurang 5 pangkat 6 dx. Nah, kita misalkan U-nya itu adalah 3x. Kita misalkan ini U adalah 3x. Kemudian turunan U terhadap X-nya itu adalah 3. DU-nya adalah 3dx. Kemudian kita misalkan juga ini
4X dikurang 5 pangkat 6. Kita misalkan itu adalah dV. Nah, V-nya itu sama dengan integral dari 4X dikurang 5 pangkat 7. Kenapa pangkat 7? Karena pangkatnya dijumlahkan 1. Maka pangkat 7 dx. Sama dengan 1/7. Ini turunan dari 7-nya 1/7 dikali turunan dari 4X dikurang 5 itu adalah 1/4 dikali 4X dikurang 5 pangkat 7. Itu sama dengan 1/7 dikali 1/4 adalah 1/28 dikali 4X dikurang 5 pangkat 7. Nah, kemudian kita kembalikan ke soalnya tadi. Soalnya itu adalah integral 3X dikali dalam kurung 4X dikurang 5 pangkat 6 dx. Sama dengan, kita perhatikan rumusnya. Rumusnya itu adalah UV dikurang integral V du. U-nya tadi berapa? U-nya adalah 3X. Berarti kita tulis 3X. V-nya berapa? V-nya itu adalah 1/28 dikali 4X dikurang 5 pangkat 7. Berarti kita tulis 1/28 dikali 4X dikurang 5 pangkat 7. Dikurang integral V du. Integral V du. Berarti kita tulis V-nya tadi berapa? V-nya itu adalah 1/28 dikali 4X dikurang 5 pangkat 7. Dikali du. Du-nya berapa tadi? Du-nya adalah 3X. Berarti kita kalikan dengan 3X. Hasilnya itu sama dengan, ini kita kalikan 3X kali 1/28. Berarti sama dengan 3X/28 dikali 4X dikurang 5 pangkat 7. Dikurang ini, 3-nya ini kita kalikan dengan 1/28. Berarti kita keluarkan nilainya 3/28 integral dalam kurung 4X dikurang 5 pangkat 7 dikali dx. Sama dengan 3X/28 dikali 4X dikurang 5 pangkat 7 dikurang 3/28 dikali ini integral dari pangkat 7, yaitu 1/8. Dikali, perhatikan, ini 4X. 4X ini kita turunkan, berarti 1/4. Dikali 4X kurang 5 pangkat 8. Kenapa pangkat 8? Karena integralnya tadi 7, karena integralnya tadi 7 tambah 1, berarti pangkat 8 ditambah C. Sama dengan 3X/28 dikali 4X kurang 5 pangkat 7. Dikurang, hasilnya dari ini adalah 3/896 dikali 4X kurang 5 pangkat 8 tambah C. Maka itulah hasilnya. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Nah, di sini saya akan membahas beberapa contoh soal. Yang pertama yaitu integral X ln X dx. Yang kedua, integral eksponensial pangkat X cos X dx. Kemudian yang ketiga, integral 2X dikali 2X dikurang 1 pangkat 4 dx. Yang keempat, integral X kuadrat dikali cos 2X dx. Nah, kita bahas dulu nomor 1. Yang pertama itu adalah integral X ln X dx. Nah, kita misalkan, sama seperti soal-soal yang kita bahas sebelumnya. Kita misalkan U-nya itu adalah ln X. Dan turunan U terhadap X adalah 1/X. Du-nya itu adalah 1/X dx. dV-nya sama dengan X dx. Integral dV-nya sama dengan integral X dx. Kita integralkan kedua ruas ini tadi. Berarti integral dV sama dengan integral X dx. Maka V-nya itu sama dengan 1/2X kuadrat. Kenapa 1/2? Karena turunan ini adalah 1/2.
Turunan dari integral x dx-nya itu adalah 1/2 x kuadrat. Karena 1 tambah 1 berarti 2x kuadrat. Nah, kita kembalikan ke soal. Soalnya itu adalah integral x ln x dx. Sama dengan kita masukkan ke rumus. Rumusnya itu adalah UV dikurang integral V du. Sama dengan U-nya tadi berapa? U-nya itu adalah ln x. V-nya itu adalah 1/2 x kuadrat dikurang. Integral dari V-nya itu adalah 1/2 x kuadrat. Du-nya adalah 1/x dx. 1/x itu sama dengan 1/2 dx. Sama dengan ini kita kalikan. Berarti sama dengan 1/2 x kuadrat ln x dikurang. Ini kita keluarkan 1/2 dengan ini 1/2. Berarti 1/2 dikali 1/2. Integral x kuadrat dx. Sama dengan 1/2 x kuadrat ln x dikurang 1/2 dikali 1/2 x kuadrat ditambah c, konstanta. Sama dengan 1/2 x kuadrat ln x dikurang 1/2 dikali 1/2. Itu adalah 1/4. 1/4 x kuadrat ditambah c. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal kita yang kedua itu adalah integral eksponensial pangkat x dikali cos x dx. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita misalkan U-nya itu adalah eksponensial pangkat x. Turunan U terhadap x-nya itu adalah tetap eksponensial pangkat x. Du-nya itu sama dengan E pangkat x dx. dv-nya itu sama dengan cos x. Kita integralkan kedua ruas sama dengan integral dv sama dengan cos integral x. V-nya itu sama dengan sin x. Kita kembalikan ke soal. Soalnya kita itu adalah eksponensial pangkat x dikali cos x dx. Kita tulis kembali rumusnya. UV dikurang integral V du. Sama dengan eksponensial pangkat x dikali V-nya berapa? V-nya itu adalah sin x. Berarti dikali sin x dikurang integral V. V-nya itu berapa? V-nya adalah sin x. Sin x, du-nya berapa? Du-nya itu adalah eksponensial pangkat x dx. Sama dengan eksponensial x, sin x dikurang V sin x dx. Untuk yang ini kita misalkan lagi ini. U sama dengan eksponensial pangkat x. Turunan U terhadap x-nya itu sama. E sama dengan x. Du-nya ex dx. dv-nya sin x dx. Kita misalkan lagi nih. dv-nya itu adalah sin x dx. V-nya itu sama dengan sin x. Maka turunannya itu adalah min cos x dx. Nah, kita kembalikan ke soal awal kita. Soal awal kita adalah integral dari eksponensial pangkat x cos x dx. Sama dengan kita kembali ke rumus kita. Rumus kita itu adalah UV dikurang integral V du. U-nya berapa? Yang kita misalkan barusan tadi. U-nya itu adalah eksponensial pangkat x dikali V-nya berapa? V-nya itu adalah min cos x dx. Berarti min-nya itu bisa kita keluarkan. Kemudian dikurang integral V. V-nya berapa? V-nya itu adalah min cos x. Berarti kita bisa keluarkan juga minusnya di depan eksponensial pangkat x. Kemudian dikali dx. Sama dengan min eksponensial pangkat x cos x dikurang integral
eksponensial pangkat X dikali cos X dx. Maka hasilnya itu adalah ini. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 itu adalah integral 2x dikali 3x kurang 1 pangkat 4 dx. Nah, kita misalkan sama seperti sebelumnya. Kita misalkan U-nya itu adalah dx. U-nya itu adalah dx. Turunan U terhadap X-nya itu adalah 2. Turunan 2X-nya itu adalah 2. Maka DU-nya itu adalah 2 dx. 2 dx. Ini 2-nya kita kalikan ke sini. 2 dx berarti DU-nya adalah 2 dx. Kita misalkan dx kurang 1 pangkat 4. Kita misalkan dv. Dan v-nya itu adalah integral dari 2x kurang 1 pangkat 4 dx. Maka kita misalkan lagi ini tadi, U-nya itu adalah 2x kurang 1. Nah, DU-nya itu adalah 2x dx. Maka dx-nya itu adalah 1/2 DU. Sama dengan integral 2x kurang 1 pangkat 4 dx itu sama dengan ini tadi 2x kurang 1 pangkat 4 itu adalah U. Berarti integral dari U pangkat 4. Dan dx-nya itu adalah 1/2 DU, berarti dikalikan dengan 1/2 DU. Sama dengan 1/2, ini 1/2-nya dikeluarkan, 1/2 integral U pangkat 4 DU. Sama dengan 1/2 integral dari U pangkat 4. U pangkat 4 itu berapa? U pangkat 4 itu adalah 1/5 U pangkat 5. 4 tambah 1 berarti U pangkat 5 tambah C. Kita kembalikan soal sebelumnya. Integral 2x kali 2x kurang 1 pangkat 4 dx itu sama dengan, kita tulis kembali rumusnya. Rumusnya itu adalah UV dikurang integral V du. Nah, sama dengan 2x. U-nya itu adalah 2x. V-nya itu adalah ini. Hasilnya itu adalah 1/10 U pangkat 5 ditambah C. Nah, kita masukkan. Sama dengan U-nya itu adalah 2x. U-nya adalah 2x. Dan V-nya itu adalah 1/10 U pangkat 5 tambah C. Berarti 1/10 U-nya itu apa? U-nya itu adalah 2x kurang 1 pangkat 5. Dikurang integral dari V-nya. V-nya itu berapa tadi? V-nya itu adalah 1/10. 2x kurang 1 pangkat 5 dikurang DU-nya berapa? DU-nya adalah 2 dx. Maka menghasilkan sama dengan 1/5 X dikali 2X dikurang 5 pangkat 5 dikurang 1/5 integral dari 2X kurang 1 pangkat 5 dx. Untuk ini, kita misalkan lagi. Untuk ini, 2X karena pengintegralan kita ini kita harus menghasilkan bentuk yang paling sederhana. Nah, ini belum sederhana. Maka kita misalkan lagi. Untuk integral dari 2X kurang 1 pangkat 5 dx itu sama dengan misalkan U-nya itu adalah 2X kurang 1. Nah, turunan U terhadap X-nya itu adalah 2X. dx-nya sama dengan 1/2 du. Nah, sama dengan integralnya, integral 2x kurang 1 pangkat 5 dx itu sama dengan integral U pangkat 5, karena ini sudah kita misalkan, kita masukkan ke permisalan kita tadi, integral U pangkat 5 dikali 1/2 du. Maka kita peroleh 1/2. Ini kita keluarkan 1/2 dikali turunan dari U pangkat 5 itu adalah 1/5 U pangkat 6. Tambah C sama dengan 1/12.
Mohon maaf, di sini 1/10. 1/10 ya, teman-teman. Di sini 1/10. Dikali 2x kurang 1 pangkat 6 ditambah C. Maka menghasilkan 1/5 X dikali 2x kurang 1 pangkat 5 dikurang 1/5 dikali 1/12 2x kurang 1 pangkat 6 ditambah C. Sama dengan 1/5 X 2x kurang 1 pangkat 5 dikurang 1/5 ini 1/5 dikali dengan 1/10. Hasilnya adalah 1/6. Hasilnya adalah 1/50. 1/50. 1/50 ya teman-teman. 1/50 dikali 2x kurang 1 pangkat 6 ditambah C. Maka itulah hasilnya. Baik, kita langsung ke contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat itu adalah integral X pangkat 2 dikali cos 2X dx. Kita misalkan lagi, U-nya itu adalah X kuadrat. Maka turunan U terhadap X-nya itu adalah 2X. Maka DU-nya itu adalah 2X dx. DV-nya, kita misalkan juga DV-nya. DV-nya itu adalah cos 2X. Maka V-nya itu adalah 1/2 sin 2X. Turunan dari cos 2X itu sama dengan 1/2 sin 2X. Nah, kita kembalikan ke soal. Kita masukkan ke rumus. Sama dengan U-nya tadi berapa? U-nya adalah X kuadrat. V-nya berapa? V-nya itu adalah 1/2 sin 2X. Dikurang integral. Integral V du. V-nya tadi berapa? V-nya itu adalah 1/2 sin 2X. DU-nya berapa? DU-nya itu adalah 2X dx dikalikan dengan 2X dx. Sama dengan 1/2 X kuadrat sin 2X kurang integral X sin 2X dx. Untuk X sin 2X dx kita misalkan lagi. Misalkan U-nya itu adalah X, DU-nya adalah dx. Maka DV-nya itu adalah sin 2X. Turun dari sin 2X-nya itu adalah min 1/2 cos 2X. Kita kembalikan yang kita misalkan tadi, yaitu integral X sin 2X dx sama dengan masukkan ke rumus UV dikurang integral V dV. U-nya adalah X, V-nya adalah 1/2 min 1/2 cos 2X. Dikurang integral V, V-nya adalah min 1/2 cos 2X dikali dx. Sama dengan, ini kita kali masuk, sama dengan min 1/2 X cos 2X ditambah, ini minus dikali minus, hasilnya positif, berarti positif 1/4 sin 2X dx. Maka, kita kembalikan ke soal di awal. Soalnya itu adalah integral X kuadrat dikali cos 2X dx. Sama dengan 1/2 X kuadrat sin 2X dikurang dalam kurung min 1/2 X cos 2X ditambah 1/4 sin 2X ditambah C. Sama dengan 1/2X kuadrat sin 2X ditambah 1/2X cos 2X dikurang 1/4 sin 2X tambah C. Nah, itulah hasil dari contoh soal kita yang keempat. Mungkin hanya itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.